Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, katanya biaya masuk perguruan tinggi jalur mandiri itu mahal ya? Kenapa bisa beda dan bisa begitu Pak Haji? Oh, maksudnya mahasiswa baru ya? Masuk perguruan tinggi kan memang ada satu jalur undangan, satu lagi jalur UTBK, jalur tes. Nah, nggak dapat juga biasanya kampus-kampus membuka jalur mandiri, terutama kampus-kampus unggulan yang sudah berstatus PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Jadi kampus ini di Indonesia ada 3 status. Status pertama namanya masih sebagai satuan kerja. Status kedua BLU, layanan umum. Nah, status ketiga PTNBH. PTNBH ini udah status tertinggi di mana intinya perguruan tinggi ini harus otonom, mengelola kurikulum sendiri, termasuk mengelola biaya pendidikan sendiri. Memang pemerintah masih membantu perguruan tinggi di level PTNBH ini. Contohlah UI, IPB, ITB, UGM, Undip, Airlangga, kemudian ITS, seperti itu. Itu semua sudah masuk di PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Memang masih ada anggaran bantuan dari pemerintah, tapi sudah tidak 100% lagi. Mungkin antara tinggal 10-30% saja. Sisanya perguruan tinggi itu harus mengelola sendiri. Nah, SPP secara umum atau UKT secara umum tentu hati-hati nih, nggak bisa perguruan tinggi untuk sembarangan menaikkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan penerimaan mahasiswa jalur undangan dan jalur tes itu sudah lebih dari 60-70%. Biasanya yang mandiri itu sisanya ya mungkin tinggal 25-30% paling banyak tuh. Dan itu memang sengaja diperuntukkan bagi orang yang masih pengen berkuliah tetapi punya kemampuan finansial yang lebih. Kalau yang nggak punya kemampuan finansial tentu dia nggak akan masuk jalur mandiri. Nah, mengapa mahal? Karena memang sejujurnya kampus-kampus membutuhkan dana tambahan untuk operasional kampus, dan dana tambahan itu dialokasikan, dijadwalkan di jalur mandiri ini. Jadi bedanya adalah jalur mandiri ini ada uang pangkal atau istilahnya dulu uang pembangunan atau apa itu ya. Ada uang pangkal. Nah, mahalnya berapa, besarnya berapa tergantung perguruan tingginya sendiri, tergantung juga dengan jurusan-jurusan yang dipilih. Lumrahnya jurusan yang sangat-sangat favorit, sangat-sangat susah masuknya, dan jurusan itu memang kuliahnya juga susah, butuh banyak sekali sumber daya dan infrastruktur. Nah, itu nilainya lebih tinggi, bisa di atas 100 juta misalnya. Contoh fakultas kedokteran, teknik elektro, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada juga jurusan yang mandirinya hanya misal 30 juta. Atau ada misal 40 juta uang pangkal. Sekali lagi tergantung kepada kampus. Tapi biasanya uang UKT-nya, uang kuliahnya, yang saya tahu nih contoh misalnya di IPB nih, kebetulan saya masih ikut terlibat ini dalam pengelolaan kampus, itu UKT-nya atau SPP-nya sama, tergantung kepada kemampuan orang tua, tergantung kepada slip gaji orang tua lah kira-kira gitu. Kalau orang tua nggak mampu, ya UKT-nya juga rendah, walaupun mandiri. Tetapi memang ada juga beberapa kampus yang menerapkan UKT mandiri satu digit, satu ragam, satu macam. Misalnya 20 juta, udah semuanya kalau masuk mandiri UKT-nya ada juga. Tapi nggak banyak. Kebanyakan kampus menerapkan UKT itu sama dengan jalur normal, jalur tes atau jalur undangan. UKT itu tergantung ke penghasilan orang tua. Hanya uang pangkal saja yang berbeda. Nah, jadi bagi Anda yang mau ikut tes mandiri memang harus diukur dulu kira-kira mampu nggak untuk membayar uang pangkalnya. Kalau nggak, saran saya lebih baik satu pilihannya sekolah di swasta, dan juga baik, banyak swasta yang baik. Atau kedua, mencari dalam periode 1 tahun ini mencari jalur kuliah ke luar negeri yang juga dengan beasiswa, sehingga slot atau beda waktunya nggak 1 tahun penuh. Ya, yang ketiga tentu ya,
Anda sabar, kerja dulu, nanti kuliah lagi, tes lagi tahun depan. Ya beda setahun harusnya juga tidak terlalu masalah. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab.